Suatu saat, aku berpikir, saat permainan hampir berakhir, aku tiba-tiba melihatnya. Aku sangat senang sampai ingin menangis. Jiang Qianfan berkata, apa kamu masih ingat malam hujan itu? Tentu saja aku ingat. Hawthorne yang paling sederhana ini menyimpan ceritaku. Aku sudah memutuskan. Aku akan membuat halaman itu. Aroma yang membuatku terbelah. Ha 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 ha. Hebet, hebet, ha ha ha. Siapapun yang tahu kejahatan Jiang Qing tahu. Dia benar-benar membenci gula. Seberapa besar kebenciannya? Tidak hanya restorannya tidak memiliki hidangan penutup. Bahkan gula tidak diperbolehkan. Sangat aneh. Tapi lihatlah. Murid kesayangannya menggunakan permen? Tidak masalah jika dia kalah. Jika kamu menang. Bagaimana dengan muka Qianfan? Kamu mau kemana? Aku akan bertanya padanya. Zhang Jinfan. Beritahu semua orang apa yang dilakukan muridmu. Tidak bisakah kamu memahaminya sendiri? Tentu saja aku bisa memahaminya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kamu sangat membenci gula? Tapi murid kesayanganmu sekarang terang-terangan melawan. Apa pendapatmu? Aku hanya tahu muridmu akan kalah dengan buruk. Kamu harus lebih memperhatikannya. Bukan begitu? Omong kosong. Ketika Lin Xiaoyu menambahkan bakteri asam laktat ke buah. Suhu di atas 43 derajat. Jiang Qianfan seperti yang dikatakan Oris. Ja? Yang aku tahu hanyalah muridnya akan mati dengan menyedihkan.
Waktu permainan habis. Fermentasi adalah cerita tentang waktu. Biarkan aku melihat karya para kontestan kita. Apakah ada cerita di dalamnya? Bealu. Apa yang ingin kamu ekspresikan dengan hidangan ini? Ini adalah sarang burung. Sarang burung ini mewakili diriku. Aku memiliki seseorang. Aku ingin memeluk. Kuharap dia bisa melepaskan beban itu. Kita bisa akur dengan baik. Ini sangat memuaskan. Ini hangat. Oh, gas yang bagus. Mari beralih ke kontestan berikutnya. Oke, mari tanya tentang meternya. Apakah ada cerita di hidanganmu? Tidak. Wow, dia benar-benar remaja yang sangat bangga. Mari lanjut ke kontestan berikutnya. Lin Kesong, karyamu terlihat seperti permen kacang. Hidangannya termasuk gula dan hawthorn. Hawthorn itu asam meskipun. Tapi di mana fermentasinya? Nah, hawthorn ini memiliki yogurt dan cuka manis di kulitnya. Dan anggur merah. Oh, apakah karya ini memiliki cerita? Perasaan menyukai seseorang seperti makan permen kacang. Manis saat kamu menggigitnya. Tapi bagaimana dengan rasanya? Pahit dan sepat. Sudah lama sekali. Rasanya berbeda. Hei, aku memasukkan pemahamanku tentang cinta diam-diam ke dalam hidangan ini. Wow, kedengarannya sangat bagus. Ada cinta manis di dalamnya. Lalu mari kita lihat karya kontestan berikutnya. Apa maksudnya itu? Siapa yang dia sukai? Kamu bahkan tidak tahu. Bagaimana mungkin aku tahu? Aku juga tidak melihatnya. Bisakah kamu melihat bahwa ini masih disebut cinta diam-diam? Skor telah dihitung. 8 pemain masing-masing membuat langkah mengerikan. Membuat hidangan yang menyenangkan dan lezat. Sekarang aku akan mengumumkan hasil permainan ini. Juara pertama Victor Quinton. Hidangan tuna yang tampaknya biasa. Terdiri dari berbagai asam yang terkoordinasi. Asam laktat dalam krim asam. Asam asetat dalam kotak rokok. Ditambah asam sitrat dari lemon kuning. Rasanya yang menyegarkan menetralkan rasa berminyak dari tuna. Diseduh dengan rasa yang kaya. Kami ucapkan selamat padanya. Juara kedua. Di antara kreasi-kreasinya adalah yogurt yang telah difermentasi selama beberapa hari. Ada cuka manis yang sudah berumur beberapa bulan tahun ini. Dan anggur yang sudah berumur 10 tahun. 3 asam dengan waktu fermentasi yang berbeda-beda. Dan asam dari buah hawthorn. Persatu. Dibungkus dengan lapisan gula dan coklat. Membawa lapisan kenikmatan dan aftertaste bagi orang-orang. Kontestan sendiri sangat peduli dengan fermentasi. Memiliki pemahaman sendiri tentang waktu. Terbenam di dalamnya. Tidak bisa berhenti. Ini adalah permen gula-gula rahasia Lin Kesong. Selamat. Ini sebenarnya juara kedua. Ini tidak mudah, loh. Dan kamu lihat para juri dan berkata, jam berapa kita harus menyanyi? Setiap orang memiliki pemahaman sendiri. Aduh, ini kerja keras. Ya. Seberapa besar rasa sakit yang harus ditanggung anak ini di hatinya? Juara ketiga Lin Xiaoyu. Total point. Aduh. Lebih tinggi dari Xiaoyu. Lebih pahit dari Xiaoyu. Anak siapa ini? Siapa yang peduli? Ya, anak ini sangat susah. Anak itu, Tuan Jiang, sudah pergi. Selamat, Ling Sun. Langkahi Jiang Qianfan dan masuk untuk membunuh saudarimu. Kulihat hari baikmu sudah berakhir untuk kalian berdua. Hey Alice, selamat. Apakah kamu melihat Jiang Qianfan di sini? Tidak, hey. Tidak, apa situasimu? Sangat panik. Aku membuatnya marah. Tidak. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Laulin?
Sepertinya aku benar-benar menemukannya. Hei, bukankah kamu mendengarkannya? Jangan dengarkan dia. Nilainya akan sangat bagus. Hei, aku akan mengantarmu. Kalau nilai kamu jelek. Kamu ingat apa yang terjadi dengan teman seangkatanmu? Kalau lupa, Pyrakuengaken adalah neraka sementara. Kalau bukan karena permainan ini, aku mungkin sudah menghajar kamu lama sekali. Lin Xiaoyu, aku tidak mengerti apa yang kamu banggakan. Satu permainan dulu. Kamu pikir kamu hebat? Berani sekali kamu meremehkan lawan? Aku tidak punya. Kamu pikir kamu adalah ceri stroberi merah muda? Siapa yang membuat kamu begitu lembut? Tuan Boris. Kalau mau mengirim, kirim ke aku. Kamu tidak bisa menyalakan hujan. Kamu tunggu. Pak Huang, kamu sedang apa? Kamu akan memberiku isyarat dengan tai chi kamu. Kamu melatih muridmu. Aku tidak peduli. Kamu tidak bisa melakukannya dengan muridku. Oh. Lehek Yuzima. Aku tidak peduli denganmu karena jumlahnya besar. Kamu harus sopan. Lau Huang, lepaskan orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Bruce Xiaoyu adalah muridnya. Oris menjadi mentor untuk murid-muridnya. Tentu saja, dia yang memiliki kata akhir. Kita tidak perlu ikut campur. Biro, ini bukan salahmu. Ayo. Hei biru, ikut aku. Ayo. Pergi minum teh. Boris, aku malas. Kamu bilang apa yang harus dilakukan, aku akan melakukannya. Datang ke Shuimu bar aku dalam 2 jam. 1 menit terlambat. Kamu terlambat. Ya, Hei Laolin. Nah, ternyata kamu naksir. Tidak, aku mengada-ada. Kurang sering datang. Aku bisa tahu dari nada suaramu bahwa kamu tidak mengada-ada. Lagi pula, kita sudah saling mengenal selama 10 tahun. Kamu pasti suka sama seseorang. Atau siapa yang kamu suka? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Tidak. Baiklah. halo, telepon yang Anda tuju sedang dimatikan. Aku pergi. Apakah ulang tahunmu sebentar lagi? Apakah kamu mengadakan pesta? Apakah aku perlu menyiapkan makanan terlebih dahulu? Aku sebenarnya tidak terlalu suka pesta lagi. Menurutku itu cukup membosankan. Tenang saja dan persiapkan untuk permainanmu. Kalau begitu, aku ucapkan selamat ulang tahun lebih dulu. Ini dia. Aku sudah mengepak barang bawaanmu untukmu. Ini dia. Aku mau pergi kemana? Terserah. Jangan berisik. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk mengajarimu. Kamu pergi. Aku sangat marah. Untuk apa? Bukankah ini hanya permen? Aku tidak berpikir begitu. Kamu melakukan semuanya dengan benar. Semuanya baik. Jadi aku tidak ingin melihatmu lagi. Maukah kamu pergi? Bukankah kamu mengajariku? Bagaimana dengan memasak? Adalah untuk membuat cerita seseorang. Ini milikku, bukan milikmu. Ya. Seharusnya tidak dimakan.
Tapi rasanya tidak enak tanpa gula, kan? Lihat, aku khusus menyisakan satu untukmu. Hem. Krowasang. Apa kamu menjijikan? Bicara sesuatu yang manis dan asam di sekitarku setiap hari. Cinta apa? Apa Song Yiran? Apa kamu kekanak-kanakan? Berapa umurmu sekarang? Apakah kamu pikir aku sama denganmu? Aku akan memberitahumu apa. Akan menceritakan cerita-cerita menjijikan ini. Orang yang mengatakan hal-hal menjijikan ini. Kamu tidak pantas berada di dapurku. Kamu tidak pantas tinggal di sampingku. Berapa kali kamu ingin aku mengatakannya? Apa kamu tidak punya malu? Apa yang menjijikan? Kamu tahu itu aturan permainan. Apakah kamu tidak pernah membuat sesuatu yang manis? Kamu tidak pernah membuat yang manis. Bagaimana kamu bisa menang? Itu aku. Jangan ingat orang itu. Aku ingat aku berkata. Selama ada tempat di mana aku berada, tidak ada hari. Ini batasanku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, termasuk kamu. Kamu pergi sekarang. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Lian juga sudah pergi. Yin Hai juga sudah pergi. Sekarang bahkan aku juga pergi. Jadilah sendiri. Aku mengusir Lingson. Jadi game berikutnya tidak akan dibandingkan? Oke, aku mengerti. Aku akan membuat pengumuman atas nama Yusuan. Oh ye, jangan marah seperti itu. Apakah itu tidak sepadan untuk sirang Lin Kesong? Jaga dirimu. Ibu, sepertinya kamu menebaknya dengan benar. Bagaimana? Ibu menebak Oli akan mengusir Lin Crossing-nya. Benar-benar tidak akan ada kemungkinan kedua. Hanya temperamen ini. Ibu, Apakah itu selalu membuatku benar setiap kali? Kamu selalu benar. jika kamu membersihkan sepotong sisik ikan, kamu tidak akan memilikinya. Oke. 30 detik. Seperti yang kuharapkan. 2 ikan per menit. Ikan di sini. Dan di sini. Di sini dan di sana. Begitu banyak ikan. Jika kamu tidak makan atau minum dari sekarang. Jika kecepatan tangan tidak semakin lambat. 16 jam seharusnya cukup. Tapi aku hanya memberimu 15 jam.
Besok pagi jam 5, akan ada yang datang mengambil ikan-ikan ini. Kalau kamu tidak bisa selesai mengemasnya sampai waktu itu, bahkan setengah ikan yang tersisa. Lin Xiaoyun, aku suruh kamu bawa ikan-ikan ini. Makan semuanya, termasuk ekor dan tulangnya. Kenapa kamu tidak segera melakukannya? Ikuti jalan ini. Untuk beli tiket ke stasiun jarak jauh. Aku akan pulang dalam 2 jam. Tapi bagaimana kamu memberitahu orang tuamu? Aku tidak ingin bilang kalau Jiang pasti jahat. Tapi jangan bilang. Aku tidak bisa jelaskan kenapa aku diusir. Ah, susah sekali. Tinggal 1 hari lagi. Saat pertandingan berikutnya dimulai. Tidak bisa sembunyi dan pulang. Halo, Bu. Croissant, apakah sekarang nyaman untuk bicara? Kami semua menonton pertandingan Croissant itu. Juara kedua, anak perempuan hebat. Terima kasih. Nak, Ibu. Ada sesuatu yang ingin Ibu tanyakan. Apa yang kamu katakan di TV ITU? Apa kamu sedang bicara tentang dirimu sendiri? Oh, sayang. Jangan diambil hati. Bukankah itu hanya permainan? Yang aku katakan adalah omongan orang lain. Bagaimana denganmu? Kami selalu sangat ketat denganmu sejak kecil. Kamu tidak pernah cerita apa yang ada di pikiranmu. Ibu selalu mengira kamu tidak punya perasaan. Bagaimana dengan si gadis bodoh itu? Siapa sangka hatimu begitu berat? Kepahitan apa yang kamu pendam dalam hati? Ibu mengerti. Cukup tidak nyaman. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara sembarangan. Tidak. Kalau kamu bilang begitu lagi, aku pikir itu salahku. Croissant. Kamu lihat, kamu biasanya tidak pernah cerita apa-apa pada kami. Kamu juga tidak berkomunikasi dengan kami. Kamu sudah melalui begitu banyak hal sedih sendirian. Oh, aku lega setelah memberitahu ibumu. Sedih lagi. Aku suka orang itu. Sudah lama aku menyukainya. Tapi besok dia akan melamar pacarnya. Tapi aku sama sekali tidak sedih. Sangat bahagia. Bukan karena dia akan melamar orang lain. Kamu beritahu aku siapa? Aku akan mencarinya. Kamu lihat, ini alasannya aku tidak memberitahumu. Seandainya aku bisa mengatakannya. Artinya masalah ini sudah selesai. Dan kamu tidak mengatakan bahwa aku sangat mengerti aku. Aku benar-benar bahagia. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku sibuk latihan dan tutup telepon. Oke, kamu sibuk. Jaga kesehatanmu. Kamu harus tahu bahwa indera perasamu istimewa. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi koki? Sebenarnya, jika kamu tidak memilihku, mungkin selamanya hanya mencuci piring di toko pamanku. Jadi aku khawatir orang Shanghai tidak mencuci piring. Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku di sini untuk Song Yiran. Aku akan mengajarimu. Sampai kamu juga bisa melakukannya. Jadi semua pertemuan terbentuk dari sejuta kecelakaan. Kita semua harus menghargai. Dokter, bersulang. Terima kasih padamu. Membuat festival Yusuan lancar. Wah, terima kasih juga. Aku sangat bahagia hari ini. Kenapa begitu? Aku tidak akan memberitahumu.
Hey Victor Lee. Aku bawa Olie untuk menyemangatimu. Aku tidak butuh itu. Oke, Mari kita sambut koki berbakat kita. Victor naik panggung untuk bernyanyi. jalannya. Oh. Itu sifatnya. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, aku sudah seperti ini dengannya bukan sehari 2 hari. Dan aku di sini untuk menemanimu hari ini. Victor sebenarnya cukup baik. Ya, benar, Jumbin menemukan keahliannya. Aku tidak tahu. Apakah aku orang yang sangat kotor? Tentu saja tidak. Saat aku masih kecil, saat suasana hatiku buruk, ayahku akan memasak ini untukku. Ini adalah mie favoritku. Aku tidak butuh jalan tengah emosionalmu. Jadi jika kamu merasa sedih dan ingin menangis, tolong menangislah dengan keras. Jika kamu ingin tertawa, tertawalah dan biarkan aku mendengarnya. Pernahkah kamu melihat babi kecil yang lucu seperti ini? Sayang, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Apa aku bilang sayang? Aku akan menjenguk. Jangan tertipu. Ini membosankan bagimu. Kenapa kamu memerah? Apa yang aku melihatmu. Kenapa aku memerah? Ini merah. Ini juga merah. Milikku ini. Oven ini panas untukmu. Kurasa kamu terlalu terlibat dalam permainan. Ikat segitiga sebelum masuk dapur. Untuk menghindari nafas kotor. Salah satu cara untuk menyampaikannya ke tamu. Bukan hal mudah jika aku tidak menaruhnya.
Orang jahat jangan khawatir. Itu ginjalku. Semanggi berdaun 4. Semanggi berdaun 4 melambangkan keberuntungan. Halo, aku juga akan baik-baik saja. Langkah mantap satu persatu. Tidak akan jatuh. Ada banyak hal indah di dunia ini. Menunggu untuk ku ketahui. Jadi aku sekarang dari hati. Aku benar-benar ingin menjadi koki yang baik. Agar aku bisa mencicipi makanan lezat yang kumiliki. Membuatnya untuk orang lain juga. Oke. Aku akan membantumu mencapai mimpimu. Kamu sudah membantuku mewujudkan mimpiku. Lin Xiaoyu ada di sini. Ada APA? Bawa pulang. Aku ingin pergi. 15 jam. Kamu menikmatinya. Jika kamu masih merasa tidak puas, kamu kalah di pertandingan berikutnya. Tidak akan.
Ayah, ada apa dengan adikmu? Ya, aku kembali. Kamu tidak pulang tadi malam? Oak. Pergi latihan. Latihan untuk apa? Berlatih seperti ini. Hiu. Hiu, aku melihatmu manusia hiu. Hei, ayah tidak akan bicara lagi denganmu. Aku terlalu lelah, aku akan istirahat. Hei gadis. Kamu jelaskan sebelum pergi, gadis. Hujan ringan. Ya, kamu sudah menjelaskannya padaku. UPS saya. Aku baru saja membunuh ikan sepanjang malam. Bikin masalah besar. Jangan ribut. Aku baru saja kalah. Itu normal. Menang dan kalah terjadi. Apakah dia boris iblis? Kulitku sendiri tidak akan mau menggunakannya seperti ini. Berapa umurnya? UPS saya. Dia juga baik untukku. Aku tidak ingin kalah lagi. Hei, hujan ringan. Kita sudah banyak bertanding. Terus, kenapa kamu begitu lelah? Tidak bisakah kita bertanding? Ayah lebih baik dari ini. Kamu memintaku untuk berhenti. Dan biarkan aku kalah dari Lin ke Zuo tidak mungkin. Gadis. Benarkah? Itu saudarimu? Kalau ayah, Hei, Ali ada di sini. Ada ide untuk memanggilku ke sini? Ya, aku akan memasak hidangan Tiongkok. Tunggu sebentar, itu hebat. Benar? Aku sudah mengirimkan aplikasi penarikan ke Thomas. Aku mengirimkan pengumuman penarikan di situs resmi Yusuan. Kamu sudah melihat? Belum. Sangat sederhana. Ini tidak akan memakan banyak waktumu. Tunggu sampai aku selesai, oke? Oak. Menyanyi dan lihat. Bagaimana hasilnya? Yah, enak banget, sungguh. Lisa, aku terlalu mengenal ekspresimu. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja. Tidak bisa menipumu. Terutama karena kamu bisa menjadi yang pertama mencicipi hidangan barumu. Aku sangat senang. Jadi ini benar-benar enak. Maksudmu harus profesional, oke? Oak. Rasa gurih daging tiram benar-benar terkandung dalam isiannya. Lapisan rasa dari berbagai bahan sangat bagus. Kulitnya tipis, bentuknya juga bagus. Bisa langsung ke intinya? Sakura keseluruhan kekurangan. Masalahnya pasti pada bumbunya. Tapi tidak yakin. Begini, aku akan membantumu menyesuaikan beberapa gaya dan mencobanya, oke? Setelah melakukan begitu lama. Hasilnya sekarang adalah bahwa kekurangan secara keseluruhan berarti luar biasa. Kamu tidak perlu. Tolong bantu aku mengisi ini. Apa ini? Ini adalah tabel dimensi rasa. Kamu lihat, ini manis, asam, pahit, pedas, gurih, dan asin semuanya diatur ke satu. Bandingkan dengan bahan di dalamnya. Jeruk isi strategi yang aku buat sebelumnya. Begitulah cara kerjanya. Apakah Linke mengisinya untukmu? Oke. Oke.
menyesal. Berapa kali lebih enak daripada teller ribes? Aku tidak bisa merasakannya dengan tepat. Aku rasa aku tidak bisa mengisi formulir ini. Kita bisa mencoba-coba. Ayo. Tidak mungkin. Tidak ada formulir seperti itu. Aku tidak bisa memberitahu. Hasil hidangan terakhir. Maaf, Ollie. Yang aku katakan tadi terlalu sederhana. Aku tidak bisa membantumu. Aku juga sedih. Aku juga minta maaf. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Ollie. Sebaiknya kamu baca pengumumannya. Aku bisa bacanya, Bu. Baiklah. Hei, masih ada lagi. Aku tidak tahu. Ollie, kamu ingat pertanyaan yang kamu tanyakan padaku? Aku ingat. Baik, biar aku jawab dulu. Aku ingin memulai dari awal. Ide bagus. Tapi, aku punya satu syarat. Ceritakan padaku. Biarkan aku membuat pengumuman. Aku tidak bisa melakukan itu. Ollie, dia menghina kamu di depan umum. Aku tahu itu. Tapi kamu tidak bisa menjadikannya syarat. Elisa. Ollie, tidakkah kamu merasa kamu terlalu banyak menuntut dariku? Kita tidak berdebat tentang ini. Kamu bisa membawa barangmu kembali kapan saja kamu mau. Tidak ada yang lain. Aku sangat lelah. Aku duluan ya. Selamat tinggal. Halo. Saya dari meja layanan. Apakah kamu masih tinggal? Aku tidak butuh. Aku akan turun sebentar untuk check out. Terima kasih. Tenang, aku mengerti. Aku tidak pergi karena takut tidak bisa menjelaskannya pada orang tua. Aku menunggu Jiang Qianfan datang padaku. Bawa aku kembali. Setelah melihat hatimu dengan jelas, aku sangat malu. Tidak bisa melepaskan Jiang Qianfan. Seperti aku tidak bisa melepaskan Song Yiran di awal. Lin Kesong lupa makan dan dipukul. Bos, lihat. Bukankah ini si kakak ayam gantung? Nggak heran dia terlihat percaya diri. Ternyata memang ada dua kuasnya. Hidangan tuna yang terlihat biasa. Terbuat dari berbagai asam yang terkoordinasi. Asam laktat dalam krim asam. Asam asetat dalam pengasap. Ditambah asam sitrat dari lemon kuning. Rasa segarnya menetralkan rasa berminyak tuna. Menghasilkan rasa yang kaya. Kami ucapkan selamat untuk posisi keduanya. Di antara karyanya ada yogurt yang sudah difermentasi beberapa hari. Ada cuka manis yang sudah berbulan-bulan tahun ini. Dan anggur yang sudah 10 tahun. 3 asam dengan waktu fermentasi berbeda. Dan asam dari Hawthorne. Sebenarnya, kamu hanya perlu pola makan yang wajar. Ditambah olahraga yang tepat. Perhatikan kontraksi skapula. Tarik napas, buang napas. Hanya satu. Oke. Cukup untuk hari ini. Tidak fokus. Mudah terluka. Hei, pelatih, bagaimana perasaanmu memakai cincin pernikahan? Sangat bahagia. IRI Padma. Istirahat yang baik. Nanas. Hei, Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Kamu tidak masuk. Xiaoyu merindukanku. Dia bilang tidak akan mencari aku lagi. Apa yang kamu lakukan sampai dia kesal?
Dia main di tempatku sehari sebelum pertandingan. Menurut Boris, aku kehilangan dia karena menghabiskan semangatnya. Hei, kenapa kamu menarik koper? Mau kemana? Kamu akan segera tahu. Oke. Adikmu marah. Semoga beruntung. Dah. Oke. Seperti biasa bagus. Sapetin. Paman, Croissant. Kenapa kamu di sini? Oh, beneran. Kenapa kamu masih bawa koper? Ada APANAK. Apa yang terjadi? Jangan nangis. Beneran pensiun. gimana aku bisa bohong soal ini? Kali ini aku datang untuk pamitan sama kamu. Kota View. Terrace? Gak balik lagi. Ya, kalau gitu, kita bisa jadi kakak adik yang baik lagi. Hei. Kok wajahmu berubah cepat banget? Hei, tunggu. Kenapa kali ini kalian berdua berbaikan beda sama yang dulu? Liang Yu, jujur aja. Apa waktu itu kamu bohongin aku? Oke, iya, ayah. Dasar kamu. Dasar kamu. Lihat tuh yang baru aja nipu Paman Lin. Aku lagi senang sekarang. Aku nggak bakal marah apapun yang kamu bilang. Oke, kalian berdua cuci tangan siap-siap makan. Laolin mana? Dia nggak di sini. Kamu nyari dia? ITU. Dia nggak bakal bawa aku pergi. Aku mau nanya sesuatu, boleh? Laolin, cowok yang udah naksir dia 10 tahun. Dia bilang ke kamu? Bilang itu aku, kan? Apa masalahmu? Sebenarnya nggak ada. Kakakku urusan bisnis. Minta aku lamar syuting. Aku nggak tanya. Aku kacau. Sebastian. Aku baru tahu sekarang. Ringsong selalu punya tempat di hatiku. Dan dia juga memperlakukan aku. Tentu saja, aku sangat suka syuting. Bagaimana bisa aku menyukai dua orang sekaligus? Dan soal pernikahan, aku tidak pernah benar-benar memikirkannya. Aku pikir aku harus menyelesaikan ini. Aku baru tahu apa yang harus dilakukan. Cukup jujur. Kamu mengolok-olokku. Aku serius. Kamu punya keberanian untuk jujur pada hatimu sendiri. Aku kehilanganmu terlalu banyak dalam hal ini. Kamu lebih tua dariku. Kamu seharusnya lebih berpengalaman dalam hal seperti ini. Tidak juga. Kenapa kamu tidak mengajarku? Aku juga tahu. Aku sendiri kelelahan. Aku pergi sekarang. Oh ayah. Jangan bilang Laolin aku pernah ke sini. Terima kasih. Pernahkah kamu dihukum oleh Jiang Qianfan? Tentu saja dihukum. Dia membuatku kelaparan. Aku melakukan sit-up. Papan. Dia juga menyuruhku membersihkan seluruh lantai Yusuan. Hei, milikmu dibandingkan dengan milikku. Sudah cukup baik. Kamu tahu aku membedah ratusan kilo ikan mas kemarin.
Aku bekerja 15 jam tanpa istirahat. Aku mencuci rambutku bolak-balik beberapa kali. Kalau tidak, kamu sudah mati karena baikku sekarang. Boris itu psikopat. Bukankah Zanjevan juga? Tapi setidaknya dia terlihat normal. Ratusan kilo orang. Aku mencium rambutmu juga cukup enak. Kamu masih menggunakan sampo yang kubeli untukmu waktu itu. Sudah kamu cuci? Kenapa kamu menabung begitu banyak? Baunya enak. Tapi kita berdua tidak bodoh. Karena dia juga memukulmu. Sebaliknya, aku melawanmu demi dia. Makanan sudah siap? Kamu siap makan? Oke, Nomor telepon siapa ini? Oke. Kian, boleh aku angkat? Cepat angkat. Kamu ngapain? Kamu masih di Shanghai? Ada apa? Gak apa-apa. Aku cuma pikir ada 2 botol anggur di meja. Oke. Aku gak butuh. Ini bukan buat kamu. Ini buat orang tuamu. Anggap saja. Anggap saja sebagai permintaan maafku. Kenapa kamu gak putuskan saja? Lagi pula aku gak di rumah. Aku taruh kuncinya di bawah pintu. Bisa kamu ambil sendiri kalau bisa? Kamu dengar aku. Haruskah aku pergi? Terserah kamu. Kayaknya begitu. Jiang Qianfan ini cukup perhatian. Menerimanya berarti menghormati orang tuamu. Ini bukan buat kamu. Benar kan? Ya. Ambil setelah makan. Turun dulu untuk makan. Ya, kamu gak ambil gratis kan? Bukannya kamu bilang gak di rumah? Aku bilang begitu. Soal anggurnya? Apa itu? Aku percaya kamu lagi. Aku. Jangan lihat. Aku kunci pintunya. Aku juga kunci semua tempat yang bisa keluar. Halo Ibu Krowasang. Ibu baru saja terima 2 botol anggur itu. Anggur apa? Dikirim oleh Tuan Jiang. Cepat ucapkan terima kasih ke Tuan Jiang untuk kita. Anggur ini pasti mahal. Oh, nah, tanya Tuan Jiang. Bagaimana cara menyimpan anggur ini dengan lebih baik? Tunggu sebentar. Orang tuaku bertanya padamu cara menyimpan anggur. Simpan di tempat yang sejuk. Hindari cahaya langsung. Lebih baik suhu konstan. Ayah, dia bilang kamu harus minum anggur ini cepat-cepat. Minum saja cepat-cepat. Harilah, dia enak. Oke, nanti aku kirimkan padamu. Bisa saya seorang biasa. Terima kasih, Tuan Jiang. Oke, aku tutup ya. Orang tuaku bilang terima kasih. Sama-sama. Aku pergi, bukakan pintu untukku. Hei, tunggu. Sudah waktunya mulai latihan. Aku masih ingin keluar bermain. Selamat tinggal. Lingson jangan pergi. Aku tahu aku mengatakan sesuatu yang sangat buruk. Bisakah kamu membiarkanku menarik kembali? Maaf. Biarkan aku menebusnya, oke?
Lalu bagaimana jika kamu menggangguku lagi dan mengusirku? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin. Tidak. Maksudku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuatmu marah. Aku menghargai perasaanmu sebelumnya. Hargai apa yang kamu suka. Meskipun aku tidak mengerti. Tapi menghargai. Aku nanti. Jika aku membuatmu marah lagi, aku akan. Bagaimana kabarmu? Aku akan meminta maaf padamu di siaran langsung Boris. Oke? Kamu masih bisa mempeliku 2000 kali sehari. Lalu traktir aku udang karang setiap hari. Buatkan aku apapun yang aku mau. Oke. Mungkin sedikit haus. Air oke? Bagaimana kamu melakukannya? Buka seperti ini. Mungkin sedikit lapar. Jam berapa sekarang? Kamu punya pendapat? Tidak masalah, wajar saja kalau lapar saat ini. Dan kamu masih berkembang. Atau kebetulan aku sedang membuat ayam panggang garam. Kamu tertarik melihat? Dan aku? Hanya untuk melihat. Aku tidak memaafkanmu. Siapa kamu? Apa aku mengenalmu? Apa yang dia katakan? Permisi. Apa kita saling mengenal? Tentu saja berbeda adanya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kamu hanya bisa lemah. Jadi pecundang. Dia mau berbaikan denganmu. Ini yang kamu inginkan. Enggan. Benar. Bukan kamu yang harus menyesuaikan, tapi dia. Jangan buang waktu kita untuk hal seperti ini. Fokuslah pada pelajaranmu, oke? Cepat lakukan langkah terpenting. Kamu lihat. Segera setelah. Aku ingin membersihkan semua kelembaban di dalam dan luar ayam. Karena terlalu banyak uap air akan menyerap terlalu banyak garam. Membuat rasa asinnya terlalu kuat. Jadi sebelum kita mengoleskan minyak daun bawang, pastikan untuk meletakkannya. Aku kembali. Bersih saja. Atau orang yang familiar ini. Aroma familiar ini. Apa aku setuju terlalu cepat? Tapi aku tidak bisa menunggu. Saat dia meminta maaf, aku baru sadar. Ternyata ada orang yang tidak bisa dilepaskan. Ada orang yang layak ditunggu. Asalkan kamu menunggu orang yang tepat, dia akan membalasmu. Juga akan menghangatkanmu di tempat yang tidak terbayangkan. Kita perlu memijat otot dengan lembut menggunakan tangan. Sering membungkus ayam dengan daun teratai. Hati-hati saat membungkus daun teratai. Jangan sampai daun teratai pecah. Oke. Hei, bagaimana dengan garamnya? Hidangan ini sangat kuat. Kamu harus menggunakannya untuk bumbu dan bahan masakan, lalu tuangkan. Bunga lawang, kayu manis, cengkeh, tumis perlahan dengan api sedang rendah. Teknik memanaskan garam juga sangat penting, agar aroma rempah bisa terasa bersamaan. Hujan Jerimus. Lin Kesong dipanggil kembali oleh Zhang Chenfan. Oak. Kenapa? Kamu terlihat terkejut. Ya. Pulang begitu cepat. Jiang Qianfan luar biasa. Menurutku yang paling hebat adalah Lin Kesong. Menipu simpatiku. Tidak. Bukan dia yang luar biasa. Jiang Qianfan memintanya pulang adalah sinyal. Artinya dia mulai melonggarkan kotaknya. Bagi koki, gula mungkin tidak diperlukan.
Tapi diperlukan. Dia bisa menjadi dewa tanpa gula. Jika suatu hari dia mulai menggunakan gula, dia akan 10 kali lebih baik dari sekarang. Thomas, maaf. Saya ingin permohonan penarikan saya dikembalikan. Jika kamu pikir saya mengadakan kompetisi, kamu bisa ikut jika mau. Jika kamu ingin pensiun, kamu bisa pensiun. Maaf. Saya hanya menerima permohonan penarikan Elise. Tom, maaf. Kamu tahu aku tidak pernah menggunakan gula. Aku juga tidak mengajari Linceson, tapi dia. Kamu memenangkan kejuaraan di kompetisiku. Hidangan manis yang begitu indah. Aku masih mengingatnya dengan baik. Kamu harus memahaminya. Seorang pria yang memiliki rasa manis tidak mungkin membuat rasa ini. Ini 10 tahun yang lalu. Thomas, semuanya berbeda. Bagaimana bedanya? Jika kamu punya argumen hari ini yang bisa meyakinkanku, aku bisa mempertimbangkan memintamu menarik pernyataanmu. Lanjutkan kompetisi. Tapi biarkan aku menyelesaikan ini. Seseorang dengan kepribadianku. Jika kamu membiarkan aku memahami dirimu, bingkai yang aku rancang untuk diriku sendiri. Ini seharusnya sulit. Ini terjadi setelah Monty mengalami kecelakaan kapal 4 tahun lalu. Aku menemukannya saat kembali untuk membantunya membereskan barang-barangnya. Aku benci gula. Apakah ini yang terakhir ditulis Montgomery? Sepertinya begitu. Dan ini adalah halaman terakhir. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Sekarang bahkan aku ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku hanya tahu dia bilang dia benci gula. Yang menjebaknya adalah gula. Mengambil hidupnya. Jian Fan, kamu perlu tahu. Bukan gula yang mengambil Montgomery, melainkan bencana. Kamu adalah orang paling optimis yang pernah aku temui. Orang yang paling menarik. Tapi aku tidak seperti kamu. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang kamu lakukan. Sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil di depan mataku. Aku pikir aku mendapatkan kayu busuk. Apa yang terjadi? Dan itu terjadi pada Monty. Mungkin manisnya membuat rileks. Kegembiraan yang manis. Tapi hal-hal ini terlalu ilusif bagiku. Seperti mimpi. Hanya rasa sakit yang bertahan. Benar. Mungkin manisnya bisa membuatmu bahagia. Tapi bagiku justru sebaliknya. Manisnya yang mengambil sisa-sisa diriku. Jadi tidak ada gula di masakanku. Ini adalah sikapmu terhadap hidup. Aku menghargaimu. Kamu tidak harus menyukainya. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan? Kamu adalah seorang mentor. Kamu melakukan ini pada Lin Kesong. Apakah ini adil? Dan kamu harus ingat bahwa aku mengadakan kompetisi ini. Apa tujuan akhirnya? Aku ingat. Membuat lebih banyak anak muda menikmati memasak. Memberi kesempatan pada koki muda untuk berkembang. Jadi, hai raksa gula. Itu masalahmu. Anak-anak muda ini, mereka punya hak untuk belajar. Dan kebebasan untuk berkembang. Jika Lin Kesong berhasil masuk final nanti, dia akan tampil manis, dia juga akan tampil di panggung bersama mentormu. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Apakah mundur? Apakah kamu mengandalkan dirimu sendiri? Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya. Suatu hari nanti dia bisa masuk final. Tapi dengan penampilannya sekarang, dia sangat mungkin masuk. Jika kamu tidak ingin tampil di final, tolong segera pensiun. Dan jangan ikuti aku lagi. Jika kamu ikutiku, itu akan menyalahkanku.